Sekretariat Jenderal DPR RI memastikan pihaknya telah menerima surat yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat tersebut berisi permintaan kepada pimpinan dan anggota DPR RI untuk segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI. Sekretariat Jenderal DPR RI menyatakan bahwa tindak lanjut atas surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI selanjutnya menjadi kewenangan dari pimpinan DPR RI. Sebelumnya diberitakan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR dan MPR untuk segera memproses tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR tersebut sempat tersebar di kalangan wartawan. Surat tersebut telah ditandatangani 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Forum Purnawirawan TNI sendiri terdiri dari 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel. Selain tuntutan pemakzulan Gibran, deklarasi pernyataan sikap para purnawirawan diketahui mengadopsi sejumlah usulan. Di antaranya, penolakan pembangunan ibu kota negara, penolakan tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi. Kantor Komunikasi Kepresidenan memastikan masih terbukanya kemungkinan Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan Kabinet Merah Putih. Hanya saja PCO tidak mengetahui kapan dan siapa saja menteri yang akan di-reshuffle, yang tentunya merupakan hak prerogatif Presiden. Kantor Komunikasi Kepresidenan juga menjelaskan maksud Prabowo yang meminta mundur pejabat apabila tak bisa bekerja dengan baik sebelum diberhentikan. Ucapan Prabowo tersebut menurut PCO berlaku umum dan tak ditujukan untuk pejabat ataupun menteri tertentu. Presiden Prabowo menilai Indonesia sebagai negara kaya yang hanya saja masih banyak kekurangan dan tantangan yang harus diselesaikan. Prabowo mengungkap salah satu kekurangan Indonesia yakni banyaknya pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan dan korupsi. Tim nasional Indonesia telah merampungkan pemusatan pelatihan yang digelar di Bali United Training Center, Bali. Para pemain pun telah bertolak ke Jakarta untuk melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan menghadapi Cina pada Kamis 5 Juni 2025. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengaku senang melihat anak didiknya menjalani pemusatan latihan di Bali. Sebab saat putaran terakhir timnya tidak memiliki waktu yang banyak untuk berlatih. Kluivert menilai para pemain telah berlatih dengan baik dan siap menghadapi Cina. Kluivert juga mengaku belum mengetahui nama-nama pemain yang akan diterjunkan oleh Cina nantinya. Akan tetapi, Kluivert mengaku sudah mengetahui bagaimana cara timnas Cina akan bermain secara umum berdasarkan pengalamannya di liga-liga besar. Dirinya juga mengaku sudah menganalisis Cina dengan baik sehingga percaya diri untuk meraih hasil yang bagus saat melawan negeri tirai bambu di kandang sendiri. Terdapat 22 pemain yang akan diterjunkan Patrick saat laga kontra Cina nanti. Semua pemain menurut Kluivert ingin menunjukkan performa terbaiknya bagi timnas dengan bermain di laga mendatang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menginstruksikan semua kabupaten dan kota di provinsinya memberlakukan berbagai aturan bagi siswa sekolah tingkat dasar sampai menengah. Aturan baru ini mengatur sejumlah hal, diantaranya jam masuk sekolah bagi siswa pada pukul 6 pagi. Lewat surat edaran Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi mendorong Bupati dan Wali Kota mengkoordinasikan pemberlakuan jam malam ini sampai tingkat kecamatan hingga desa. Aturan masuk sekolah pukul 6 pagi juga akan diikuti aturan hari masuk sekolah pada Senin hingga Jumat. Aturan gubernur ini memberi siswa di semua tingkatan untuk libur pada Sabtu dan Minggu. Aturan-aturan ini menurut Deddy berguna untuk menciptakan suasana kondusif bagi tumbuh kembang generasi muda dalam mendorong terwujudnya generasi Jawa Barat yang baik.